Oh, itu biasa. Jadi ini kan sebenarnya dimulai dari kesepakatan untuk pelaksanaan mediasi di Buku 1 ya, Buku 13 kalau saudara. Tapi memang karena ada keterlambatan dari kami ya, yang hanya kurang lebih tidak nyampe setengah jam ya. Terus kemudian kuasa hukum dari para tergugatnya menyampaikan bahwa konsumen waktu dan sampaikan bahwa buat kami tidak konsumen, memang kita tidak bisa prediksi jalanan Jakarta, ya kan? Jadi itu saya kira hal yang biasa ya. Jadi nggak usah terlalu dipersoalkan ya. Tapi dipersoalkan Bang dan bilang akan menggugat Bang. Gimana nih Bang? Masalah soal waktu dan kayak Ya silakan, jadi itu hak mereka. Ya kalau misalnya mereka melakukan gugatan yang baru lagi silahkan, kami siap menghadapi. Ya. Jadi total kerugiannya berapa sih Bang? Nih kita Bang yang ini kita minta total kerugian Bang. Mediasinya Bang. Ya jadi belum kan ini kan masih penyampaian proposal dari para penggugat ya. Nanti minggu depan akan dijawab oleh prinsipal para tergugat ya. Nah kemudian kami sampaikan juga bahwa hari ini prinsipal kami tidak bisa hadir, yaitu kita terjadi dikarenakan ada perubahan jadwal, sehingga kami sampaikan kepada mediator ya, kami akan menghadirkan prinsipal kami pada tanggal 25 November 2025 dalam agenda namanya kaukus. Yang kedua, kami juga berharap ya prinsipal dari tergugat juga dihadirkan ya, supaya sama-sama ya. Ini kita bicara namanya proses mediasi. Jadi jangan juga prinsipal kami hadirkan, tapi prinsipal dari tergugat tidak dihadirkan, tak fair dong. Ya. Tadi itu ada pengacaranya Edi bilang mau menggugat 500 plus 4M, jadi 504M. Saya shock kalau saya gimana? Ya kalau itu ada dasar yang rasional, ya silakan saja ya. Kami akan siap menghadapi itu. Tapi kan kami belum bisa bicara panjang lebar karena belum ada fakta realnya. Kan kita bicara fakta ya. Iya. Tapi kalau dari Niki sendiri kerugiannya berapa sih Bang? Meminta itu kerugian berapa? Kalau ditanyakan apakah optimis proposal 200 miliar itu bisa dikabulkan, tanyakan kepada prinsipal para tergugat. Apakah dia punya kemampuan untuk membayar itu, atau dia bersedia apa tidak? Silakan. Ya berarti kan ya kalau tidak bersedia ya berarti kan mediasi gagal, sehingga nanti mediator akan deadlock mediasi berlanjut dalam pokok perkara. Iya pokok perkara. Oke. Belum, saya mau tahu lagi dong, boleh? Oke, silakan. Boleh ya? Ya. Itu kalau udah sampai ke pokok perkara disidangkan, terus misalnya nih, insya Allah Niki menang gitu, itu bagaimana prosesnya? Iya, jadi kan di dalam pokok perkara itu kan ada tahapan-tahapan ya. Mulai dari namanya jawaban eksepsi, replik, duplik, terus kemudian di surat, keterangan saksi, ahli, kesimpulan baru putusan. Nah, tadi pertanyaannya kalau misalkan ini kita menang, ya kan, tentu kan ada diberikan kesempatan kepada para tergugat apakah melakukan banding apa tidak. Jadi masih ada banding lagi. Masih. Ya. Tapi menang lagi nih. Menang lagi. Nah, apakah dari pihak yang kalah ini melakukan upaya yang lebih tinggi, misalkan kasasi? Ya, itu ya. Oke. mungkin gimana gitu ya Kak? Nah, Maksudnya terus gimana setelahnya? Jadi eksekusi itu apabila putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, inkrah, ya kan? Nah, sehingga ya dari putusan itu ya, maka yang menang ini akan mengajukan namanya unmanning, ya, permohonan kepada ketua pengadilan melaksanakan eksekusi terhadap itu. Oh. Itu ya. Kalau dia sudah membayarkan pengadilan Iya dong. Oh gitu. Apa gunanya putusan? Oke. Gitu ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bang. Putusan 25. ya, minggu depan. Iya, 18, tanggal 18. tapi yang kitanya dihadirkan tanggal 25. Iya, Jam berapa Bang? Jam 1 lagi. jam 14.00 jam 2 waktu Indonesia Barat ya. Ingetin tuh biar dibilang gak ngaret ya Iya. Bang. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke. Bang Andre ya belum kan? Oh belum. Jam 2 ya Bang. Oke, jam belum dapat saya. Oke, terima kasih. Kasih. Terima kasih. Kasih. Berarti tanggal 18 juga jam 2.
sana, Andin. Di mana kita? Di sini habis jam 2 pagi. Jadi kedua. Masih di sekitar sini.